Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Prayogo Woodworking dan ini dia adalah project kitchen set kolaborasi antara Prayogo Woodworking, Bloom dan Rolas. Nah, yang pertama ini kita akan bahas untuk kitchen set bagian yang bawah terlebih dahulu. Untuk kitchen set bagian bawah ini kita pakai top table-nya itu solid surface, dia slab aja. Ini ketebalannya 12 mili. Terus di sini ada kompor sama sink-nya. Nah, untuk kabinet bawah dari kitchen set ini itu kita pakai PVC board yang 18 mm. Dan ini kita lapis dengan HPL luar dalam dari Aika yang mocha brown. Kalau dilihat di sini kita punya 4 drawer dengan satu inner drawer di bagian sini. Nah, ini kalau 2 drawer ini kita pakai rel tandem 50 cm yang full extension, jadi dia hiding. Nah, untuk drawer yang selanjutnya kita pakai tandem box Antaro yang S3. Nah, tandem box Antaro ini dia udah pakai side metal kayak gini, terus dia dengan double gallery seperti ini. Jadi kita tinggal nyiapin untuk bagian backnya, base-nya sama front-nya. Untuk pengerjaan dari tandem box Antaro ini dia lebih cepat, lebih praktis. Kalau dilihat juga dari desainnya itu dia lebih elegan, terus lebih modern dan lebih minimalis. Langsung aja kita mulai untuk buat kitchen bagian bawah terlebih dahulu. Nah, plywood hanya kita pakai sebagai top dan frontnya aja. Dan untuk kabinet bawah semua menggunakan PVC board yang 18 mm. PVC board ini resisten terhadap air, area lembab, jamur, dan sudah anti rayap. Ini kita akan buat untuk base kabinetnya dahulu. Untuk assembly dari PVC board yang penting itu paku tembak dan skrupnya itu cukup. Nah, untuk lem sebenarnya bisa pakai lem pipa PVC sebagai kekuatan tambahan dari proses rakitnya ini. Lanjut ini kita amplas terlebih dahulu, baru nanti kita lem kuning di PVC dan di HPL-nya. Untuk lem yang kita pakai Kibon Optima dan HPL Aika yang mocha brown. Untuk semua bahan yang kita pakai ini teman-teman bisa cari di toko Rolas. Setelah kita tempel HPL satu sisi, lanjut kita assembly untuk base kabinetnya ini. Untuk PVC board itu dia nggak sekeras plywood, jadi untuk penyekrupan itu bisa dikontrol dengan jari biar nggak kebablasan. Untuk laci kita menggunakan tandem box Antaro S3. Nah, belum tandem box ini sudah dilengkapi dengan side metal, galeri, dan kabinet profile atau rel yang 50 cm. Jadi kita tinggal buat untuk back dan base panelnya. Untuk back dan base panelnya ini kita buat dari plywood dan HMR dengan tebal 15 mm dan dilapis dengan HPL. Untuk detail perhitungan atau cara pasangnya nanti akan kita buatkan video detailnya tersendiri. Karena semua produk Bloom itu punya hitungan yang sangat detail, matematis, dan harus benar-benar presisi. Contoh untuk pemasangan rel ini harus di posisi 37 mm dari depan untuk titik awal skrup pertamanya. Sama, untuk frontnya ini juga ada hitungannya dari bawah berapa, dari samping berapa milimeter, dan alat bantu jig yang kita pakai ini sudah disetting terlebih dahulu untuk posisi as front fixing dan lubang bor untuk galerinya. Jadi ini adalah experience pertama kita juga. Kalau hitungan dan posisinya udah sesuai rumus, ketika frontnya pintunya itu dipasang, itu benar-benar presisi. Nah, lanjut untuk pemasangan galerinya ini harus posisi tekuk dulu baru diluruskan dan dikunci ke bagian backnya. Oh iya, untuk tandem box Antaro ini dia bisa maksimal itu lebar sampai 1,2 meter seperti yang kita buat ini. Lanjut untuk drawer dan inner drawer box kayu ini kita pakai Bloom tandem 50 cm yang full extension. Nah, yang beda ada di cara perhitungan dan pasang rel pada kabinetnya serta lubang bagian belakang box lacinya. Nah, untuk kitchen cabinet bagian atas ini dia tingginya itu 80 cm.
dan lebarnya 2,4 meter, tapi kita buat jadi 2 kompartemen. Itu yang lebar sini itu 1,63 dan yang sana itu 77 cm. Nah, untuk bahan yang kita pakai ini, kita pakai plywood dengan HMR yang kita buat jadi sandwich, terus kita finishing dengan HPL luar dalam dari Aika. Untuk kitchen cabinet yang bagian sini ini kita menggunakan Aventos HF dari Bloom, dan yang di sini itu ada Aventos HKXS. Kemudian yang bagian sini kita punya Aventos HKS. Oke, untuk semua pintu Aventos dari Bloom ini, dia kelebihannya adalah bisa berhenti di segala posisi seperti ini. Nah, untuk buka dan tutupnya juga dia ringan banget dan halus dengan teknologi Blue Motion-nya. Jadi ketika kita tutup juga dia udah soft close gitu, dan ketika kita buka dengan pintu yang selebar ini, dia itu ringan banget dan bisa berhenti di mana aja. Untuk Aventos ini kita harus punya planning dulu terlebih dahulu, mulai dari ukuran, terus berat pintu dan bahan dari pintu yang kita gunakan untuk menghitung dari power factor yang Aventos yang akan kita gunakan. Kita lanjut buat sandwich dari plywood 12 mm dan HMR 3 mm yang kita lapis depan belakang. Bahan ini biasa disebut itu HMCP. Nah, ini salah satu alternatif juga untuk area lembab, karena HMR itu lebih resisten terhadap udara lembab. Setelah dipotong-potong, kita lapis HPL terlebih dahulu untuk satu sisi dari sandwichnya tadi. Seperti biasa, untuk kabinet atas itu kita buat groove untuk bagian belakang. Karena ini pakai HMR 3 mm plus HPL, jadi kita buat groove-nya itu sekitar 3,5 mm atau 4 mm, biar pas kita insert itu dia nggak seret. Setelah kabinetnya dirakit dan ditempel dengan HPL semua, lanjut kita pasang rumah lampu untuk LED strip pada kabinetnya. Ini kita akan pasang untuk Bloom Aventos HF terlebih dahulu. Aventos HF itu dia ada beberapa tipe, disesuaikan dengan besar dan berat pintunya. Ini kita buat lubang engselnya dulu pakai Jig Eco Drill Bloom. Alat ini keren sih, bener-bener presisi untuk lubang dan titik skrupnya. Nah, karena pintu kita itu lebarnya 163, idealnya itu kita pakai 3 engsel. Untuk Aventos HF itu bisa manual atau pakai servo drive, jadi otomatis kayak yang kita lihat di toko Rolex waktu itu. Nah, yang belum nonton videonya kalian bisa klik kanan atas ya. Untuk mounting lengannya kalian bisa lihat garis-garis itu adalah perhitungan untuk menentukan titik skrup untuk mountingnya. Ini juga nanti akan kita buatkan detail cara perhitungan mulai dari hitung power factor dan letak untuk engsel atau mounting-mountingnya. Yang pasti untuk mounting itu posisi titik skrupnya itu ada di 37 mm, kemudian disesuaikan dengan jarak engsel yang dipasang pada pintunya. Lanjut kita buat lubang untuk Aventos HF-nya. Jadi lubang ini itu hanya untuk posisinya aja biar nggak geser. Nah, untuk lubang skrupnya itu dia beda lagi. Untuk lubang skrupnya itu udah ada, jadi kita bisa langsung skrup seperti ini. Yang penting adalah posisi lubang tadi pastikan sudah benar dan pas sesuai dengan rumusnya. Selanjutnya kita tinggal pasang untuk lengannya dan pintu yang udah kita pasang dengan engsel dan mounting tadi. Next, ini kita pasang untuk Aventos HKS pada titik yang sudah ditentukan sesuai dengan letak ukuran pintunya. Nah, sama untuk lubang skrup sudah ada tandanya, jadi kita tinggal skrup sesuai dengan lubang dari Aventos HKS-nya itu. Selanjutnya kita akan pasang untuk Aventos HKXS. Untuk di pintunya sendiri dia nanti dipasang 2 engsel clip top Bloom. Dan untuk HKSS ini dia punya satu lengan lift mekanisme.
Untuk lifting mekanismenya ini dia bisa disetting atau disesuaikan dengan power factornya biar bisa pas berhenti di segala posisi. Oke, ini dia Space Tower. Nah, Space Tower ini dia lemari penyimpanan sebenarnya untuk menyimpan barang-barang kebutuhan dapur yang siap konsumsi atau bisa langsung dipakai. Nah, kayak gini kita nyimpan-nyimpan snack-snack atau tempat-tempat makanan. Jadi kita tinggal tarik aja untuk drawernya, terus bisa disusun semua jadi lebih rapi, dan untuk pengambilannya jadi lebih mudah untuk mengambil makanan karena dia full extension. Untuk pintunya sendiri kita pakai pintu kaca aluminium dengan engsel bukaan yang 155 derajat dari Bloom. Nah, untuk yang kita pakai ini kita pakai tandem box Antaro yang inner drawer yang I4 dan I3 untuk bagian paling atas. Nah, untuk inner drawer ini yang untuk di Space Tower itu yang beda itu dari yang tandem box yang sebelumnya. Kita udah dapet untuk bagian front fixingnya seperti ini. Ini dari aluminium, jadi sebagai frontnya, jadi kita bisa untuk tarik di bagian depannya ini. Nah, untuk pemasangan dari tandem box inner drawer dari Bloom ini kita tinggal menyediakan untuk bagian back sama base-nya aja, jadi nanti tinggal dirakit karena untuk side dan frontnya itu kita udah mendapatkan dari Bloom-nya langsung. Oke, untuk kabinet Space Tower-nya ini udah siap kita buat ya. Jadi kita tinggal untuk rakit pintu dan inner drawer dari tandem box-nya. Ini kita pasang engsel 155 derajat pada frame aluminium kacanya. Nah, kalau engsel pada pintunya sudah dipasang, kita akan rakit untuk tandem box inner drawer-nya terlebih dahulu. Untuk bagian front aluminium profilnya ini kita potong terlebih dahulu. Nah, untuk panjangnya ini juga ada perhitungannya disesuaikan dengan kabinet Space Tower yang sudah dibuat. Untuk perakitannya juga sama, lebih cepat dan lebih gampang juga. Yang penting kita udah siapkan back panel dan base panel 15 mm-nya. Lanjut kita pasang untuk kabinet profile atau relnya. Untuk jarak spasi antar drawernya ini bisa disesuaikan dengan apa yang akan kita isi, dan yang paling penting adalah untuk bagian tandem box paling atas itu masih sejajar kepala atau eye level, jadi nggak terlalu tinggi. Setelah relnya dipasang, lanjut kita pasang untuk mounting engselnya. Untuk pintu yang tinggi 2 meter, idealnya itu kita pakai 4 engsel seperti ini. Jadi untuk engsel ini ketika kita buka di 90-155 derajat, drawer yang kita tarik dari dalam itu nggak akan nabrak pintu aluminium kacanya ini. Oke, bagian selanjutnya adalah Space Twin. Space Twin ini bisa untuk penyimpanan bumbu-bumbu dapur atau botol-botol yang ada di dapur. Nah, di sini kita ada dua Space Twin, bagian bawah dan bagian atas ini. Untuk Space Twin itu sama, kita pakai tandem box Antaro yang S2, jadi dia punya satu galeri. Dan untuk pemasangannya juga sama, kita tinggal buat untuk back, base, dan frontnya aja. Untuk pemasangan dari kabinet profile atau rel tandemnya itu kita buat zigzag atas dan bawah. Dan yang perlu dinotis adalah untuk Space Twin ini dia maksimal itu lebar kabinetnya di 25 cm.
Nah, untuk di bagian atasnya, ini kita pakai engselnya yang clip top, yang tip on. Ini unsprung, jadi ketika kita pencet atau kita buka gitu, dia langsung kebuka seperti ini. Dia nggak ada blue motionnya, jadi memang tipikal untuk tip on itu dia seperti itu. Jadi ketika kita pencet, dia langsung terbuka full gini dan gampang untuk ngambil barang di dalamnya tanpa perlu tarik-tarik pintunya lagi. Untuk nutupnya juga tinggal gampang aja, tinggal kita pencet aja. Untuk Space Twin ini kita juga sudah buat kabinetnya dengan lebar luar maksimal itu 25 cm. Nah, pertama kita akan pasang untuk engsel pintunya terlebih dahulu dengan menggunakan jig alat bantu eco drillnya dari Bloom. Untuk mounting pada kabinet juga kita bisa pakai penggaris Bloom ini untuk menentukan posisi titik skrupnya. Kemudian untuk tip on-nya itu kita pasang di posisi di mana kita akan menekan untuk membuka pintunya. Lanjut ini kita assembly untuk pemasangan dari tandem box S2-nya. Oh iya, untuk perakitan dari tandem box atau rel serta engselnya ini itu direkomendasikan menggunakan skrup yang stainless. Karena untuk produk Bloom itu sendiri nggak semua disertakan dengan skrup. Nah, untuk tipe di tandem box ini, skrup yang kita pakai itu ukuran 3/4 dengan tipe yang panhead. Untuk galeri di tandem box ini, dia juga berfungsi sebagai adjustment atau pengaturan maju mundur dari front atau pintunya itu. Nah, Space Twin ini jadi part terakhir, jadi kita langsung masuk proses install atau pemasangannya. Ini dia area kitchennya udah kita siapkan dan sudah kita buat untuk pembuangan stop keran dan electricalnya. Untuk ngunci antar kabinetnya itu biar jadi satu dan gak kelihatan skrupnya, bisa di lubang rel atau bisa di lubang mounting engselnya. Selanjutnya kita pasang untuk klit gantungan 45 derajat untuk kabinet bagian atas. Untuk jalur kabel lampu LED atau kabel cooker hood itu harus dipikirkan dari awal sebelum kabinet atas itu digantung. Untuk proses install harus tetap dijaga, setiap rel harus tetap bersih, jangan sampai ada kotoran pasir atau serbuk kayu yang bisa mengotori rel atau tandem boxnya. Dan tidak disarankan untuk ngebersihin atau ngelap hardware menggunakan bahan kimia seperti thinner. Yang paling pas lap dengan lap kering atau dengan kuas atau bisa disemprot dengan kompresor. Nah, karena ada pengerjaan untuk top table-nya, untuk kabinet bawah itu kita harus lepas semua relnya biar aman dari debu atau kotoran. Nah, untuk top table-nya ini kita pakai solid surface premium merek Starlight dengan tebal 12 mm. Untuk top table solid surface ini teman-teman bisa cari di toko Rolas juga, jadi di sana itu udah lengkap.
Untuk pemasangan dari top table solid surface ini seperti biasa, setelah kita ukur dan dibuat lubang untuk kompor dan sinknya, lanjut itu disilen dan terakhir kita tinggal poles aja. Nah, kalau bagian top table kabinetnya sudah aman, baru kita pasang kembali untuk rel dan drawer tandem boxnya. Yang terakhir kita tinggal pasang untuk handle aluminiumnya dan ini dia hasilnya. Oke, mungkin segitu aja project kitchen set kita kali ini. Nah, untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya seputar bahan yang kita gunakan ini, mulai dari plywood, top table, sampai home appliance atau hardware Bloom yang kita pakai ini, teman-teman bisa kunjungin Instagramnya @rolaspekayon atau bisa langsung ke tokonya Rolas Pekayon. Untuk teman-teman yang pengen tahu seputar detail dari produk Bloom ini, teman-teman bisa kunjungi websitenya di www.bloom.com/id atau bisa ke Instagramnya di @bloom_indonesia. Oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi, tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.